Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas soal kasus yang nimpa seorang santri di pondok pesantrennya. Yang emang kasus ini sekarang cukup menggemparkan ya, setelah seorang santri asal Banyuwangi, Jawa Timur diantar pulang pihak ponpesnya dalam keadaan yang udah nggak bernyawa lagi. Yang ngebuat seluruh keluarga kaget dan histeris karena anaknya yang harusnya menimba ilmu agama di ponpesnya, tapi justru pulang udah nggak bernyawa dalam keadaan yang penuh dengan kejanggalan. Jadi kayak gimana kasus dan kejanggalannya? Jadi di sini kita bahas nih dari awal mulanya itu kayak gimana, dan aku bahas sedetail mungkin yang aku bisa gitu ya, dengan harapan kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua nih. Amit-amit jangan sampai kasus kayak gini terjadi di hidup kita atau di orang-orang terdekat kita semua gitu loh, karena memang serem banget sih. Jadi sekarang langsung aja nih kita bahas kasusnya, tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Bintang Balkis Maulana yang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, yang mana dia ini punya 2 kakak. Yang pertama yaitu kakak perempuannya yang bernama Mia Nur Kasanah, dan kakak laki-lakinya yang bernama Muhammad Ilham, yang mana mereka ini tuh tinggal di Kampung Anyar yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak kecil Bintang ini sebenarnya anak yang baik dan emang dididik taat dengan agama. Jadi sejak kecil ya Bintang ini tuh udah aktif belajar ngaji dan jarang banget ninggalin sholat 5 waktu yang sebagai kewajiban, bahkan tanpa disuruh orang tuanya. Bukan cuman itu, Bintang juga cukup berprestasi terutama di bidang agama, karena di tahun 2021 lalu ya dia tuh pernah juara 1 sholawat Badrah se-Jawa Timur. Terus setelah itu di tahun 2022 karena ingin terus menekuni dan mendalami ilmu agama, Bintang pun akhirnya dimasukkan ke pondok pesantren Al-Hanifiyah yang ada di Kediri, tepatnya di Desa Kerandeng, Kecamatan Mojo, yang berjarak sekitar 7 atau 8 jam dari rumahnya di Banyuwangi. Setelah jadi santri di situ, Bintang ini pun sama kayak santri-santri lainnya, dia ini tinggal di asrama yang ada di pondok pesantrennya untuk mendalami dan menekuni ilmu agama. Dan dia pun itu sekolah di MTS Sunan Kalijaga yang gak jauh dari pondok pesantrennya. Yang biasanya setelah pulang sekolah, Bintang ini tuh langsung balik ke pondok pesantrennya untuk melakukan beberapa kegiatan keagamaan. Itu kayak ngaji, sholat, dan beberapa kegiatan lainnya. Yang mana itu emang harapan orang tuanya ya untuk memasukkan Bintang ini ke pondok pesantren itu, supaya Bintang ini tuh bisa tumbuh dengan pribadi yang jauh lebih baik dan dekat dengan agama. Dan orang tua Bintang ini pun itu mempercayakan sepupunya Bintang ini yang bernama Ahmad Fatah yang berasal dari Denpasar, Bali, yang juga santri senior di pondok pesantren itu, untuk menjaga Bintang ini yang sebagai juniornya. Bahkan orang tua Bintang pun selalu ngirim uang atau transfer uang untuk Bintang itu melalui Fatah ini. Nah jadi dari Fatah ini barulah dikasih ke Bintang. Awal-awalnya semuanya berjalan lancar, nggak ada masalah apapun. Tapi nih di tahun 2023 lalu Bintang ini tuh mulai ngalamin kekerasan yang dilakukan beberapa seniornya, termasuk Fatah yang sebagai sepupunya. Tapi Bintang ini nggak berani ngadu ke orang tuanya secara gamblang soal apa yang dia alamin. Jadi dia cuman sebatas mengeluhkan kondisi dan situasi pondok pesantrennya yang sebenarnya udah ngebuat dia mulai ketakutan di situ. Terus entah gimana bisa di tahun 2023 itu juga nih ya, orang tuanya itu sempat tahu soal kekerasan yang dialami Bintang ini di pondok pesantrennya. Nah tapi masalah ini pun awal-awalnya ya sempat selesai secara baik-baik. Tapi sejak ini orang tua dan kakaknya Bintang di Banyuwangi mulai sering kepikiran soal Bintang di pondok pesantrennya. Jadinya orang tua dan kakak Bintang pun sering menghubungi pihak pondok pesantrennya, terutama pengasuh ponpesnya, untuk menanyakan keadaan dan kabar Bintang di sana. Tapi karena pihak keluarga terlalu sering nanyain gimana keadaan Bintang, pengasuh ponpesnya pun sempat memblokir kontak orang tua dan kakak Bintang. Nah tapi itu cuma sebentar, karena gak lama kemudian blokirnya pun itu dibuka lagi. Nah tapi karena ditanya-tanya lagi, jadinya ya diblokir lagi tuh. Sampai beberapa kali orang tua dan kakaknya Bintang ini diblokir sama pihak ponpesnya. Sedangkan sejak itu Bintang di ponpesnya udah bener-bener gak nyaman lagi tuh, karena terus ngalamin bullying yang dilakukan seniornya, termasuk Fatah yang padahal sepupunya yang juga turut ngebully Bintang ini. Bukan cuma itu aja, kalian ingat kan kalau orang tua Bintang udah mempercayakan Fatah ini, jadi ya orang tua dan kakak Bintang ini setiap minggu ngirim uang ke Bintang melalui Fatah. Ternyata uang itu nggak pernah nyampe ke Bintang. Jadi uang itu dirampas Fatah ini dan juga beberapa teman Fatah ini yang sebagai seniornya. Karena ini Bintang ini selalu kekurangan uang untuk jajan, bahkan untuk makan. Jadinya ya Bintang pun bentar-bentar minta uang ke orang tuanya dan kadang ke kakaknya. Nah tapi karena orang tua dan kakaknya saat itu nggak tahu situasi kayak gimana yang sebenarnya dihadapin Bintang ini, jadi orang tua dan kakaknya Bintang ini ngiranya kalau Bintang ini tuh boros, karena baru kemarin uangnya dikirim, sekarang udah diminta lagi. Nah jadi kakaknya Bintang pun ya itu sampai pernah menasihati Bintang ini untuk jangan terlalu boros, karena saat itu ya orang tua dan kedua kakaknya Bintang semuanya bahu-membahu untuk membiayai pendidikan Bintang ini. Padahal bukan karena dia boros, tapi karena Bintang ini tuh nggak berani ngadu soal apa yang sebenarnya terjadi sama dia yang selalu dia alamin. Terus yang terparahnya ini terjadi di bulan Februari 2024 ini, yang mana saat itu Bintang ini tuh udah berusia
berusia 14 tahun yang udah duduk di kelas 8 MTS. Lagi-lagi terlibat masalah dengan keempat seniornya, yaitu MA berusia 18 tahun, MN juga berusia 18 tahun, AK berusia 17 tahun, dan juga Fatah nih yang berusia 16 tahun. Yang mana ya, mereka ini udah beberapa kali mukulin Bintang ini karena menurut mereka Bintang ini tuh susah diatur dan susah disuruh sholat. Jadi karena Bintang satu asrama dengan keempat seniornya ini, jadi kejadian yang gak mengenakkan pun sering dialamin Bintang ini di situ. Bahkan Bintang juga sempat dipukulin cuman karena mereka nuduh Bintang ini udah ngadu ke orang tuanya soal apa yang dia alamin di ponpesnya. Terus setelah itu saat Bintang yang sedang sakit yang cuman bisa tiduran di asramanya, dia sempat video call dengan ibunya. Yang mana di situ dia ngabarin ibunya kalau dia tuh sedang sakit. Nah tapi nggak dijelasin tuh apa penyebabnya. Nah tapi pas sedang video call ini ya, salah satu seniornya yang lihat Bintang ini sedang video call dengan ibunya sempat teriak nyuruh Bintang ini untuk matiin video callnya. Sampai ibunya pun sempat dengar ada suara keras yang nyuruh Bintang ini untuk matiin video callnya. Yang mana di situ seniornya ini lagi dan lagi nuduh Bintang ini ngadu ke orang tuanya soal apa yang dia alami di ponpesnya. Nah karena dituduh ngadu lagi dan lagi nih ya, Bintang pun itu didatangin seniornya termasuk Fatah. Karena ini Bintang pun dipukulin lagi tuh dengan keempat seniornya termasuk Fatah ini karena dituduh udah ngadu ke ibunya. Nah karena inilah ya kenapa Bintang ini tuh gak berani ngadu ke orang tuanya. Mungkin sebelumnya Bintang ini tuh emang udah diancam tuh dengan seniornya. Terus besoknya di tanggal 19 Februari di hari Senin sore tepatnya di jam 16:26 Bintang ini berusaha nelpon ibunya melalui WA. Nah tapi ibunya ini gak angkat. Nah karena saat itu ya ibunya ini memang sedang ada kerjaan di Bali. Nah jadi Bintang pun chat ibunya kayak gini. Yang intinya ya Bintang ngechat kayak gitu karena emang bener-bener ketakutan dengan keadaannya yang saat itu udah nggak baik-baik aja. Tapi karena Bintang ini nggak berani cerita yang sebenarnya, jadi ya ibunya pun nggak tahu. Jadi ibunya ngira kalau Bintang ini cuman nggak betah aja di pondok pesantrennya. Nah jadi ibunya pun bilang maksudnya ya pulangnya nanti aja pas libur di bulan Ramadan karena memang udah berapa hari lagi Ramadan. Terus supaya Bintang ini semangat mondoknya, ibunya pun sampai bantu semangatin dengan menjanjikan akan ngebeli motor untuk dia supaya Bintang ini tuh semangat ya bisa menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantrennya itu. Terus setelah ini Bintang yang sebelumnya sempat menghilang karena nggak ngebalas chat ibunya lagi, di situ tiba-tiba Bintang ini menghubungi ibunya lagi. Yang mana di situ dia bilang ya kalau dia itu udah nyaman, udah baik-baik aja tuh di pondok pesantrennya. Jadi dia bilang ya udah pulangnya nanti aja pas Ramadan. Nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba Bintang menghubungi ibunya bilang kayak gitu. Karena Bintang ngabarin kalau dia ini udah baik-baik aja, jadi ya ibunya pun dikit lega dan tenang. Padahal saat itu ya soal apa yang dialamin Bintang ini justru sebaliknya. Karena disinilah situasinya pun ya makin mengerikan. Karena di tanggal 21 Februari tepatnya di hari Rabu yang saat itu Bintang ini masih belum sehat ya, sampai dia tuh nggak bisa sekolah dan nggak bisa sholat juga. Nah jadi dua seniornya yaitu Aka dan Fatah yang ngelihat Bintang ini nggak ikut sholat berjamaah langsung negur Bintang ini di tempat tidurnya dan ditanya tuh kenapa dia ini nggak sholat lagi. Nah jadi di situ ya kedua seniornya pun berusaha menasihati Bintang ini dengan bentakan. Karena Bintang yang cuman jawab iya aja, jadi ya mereka pun kesel sampai Bintang pun lagi-lagi dipukulin dan ditampar. Nah sedangkan Bintang di situ cuman diem aja nggak berani bertindak apapun karena ya iya aja jawabannya digituin, apalagi kalau dia jawab enggak, apalagi kalau bertindak. Terus besoknya di hari Kamis karena Bintang yang emang lemes karena masih belum pulih juga dari sakitnya didatengin lagi sama keempat seniornya tuh termasuk Fatah. Yang mana mereka pun kesel karena di situ Bintang ini lagi-lagi nggak ikut sholat berjamaah padahal kemarin udah diingetin. Karena ini Bintang pun dipaksa mandi dulu tuh sebelum sholat. Nah Bintang yang ketakutan langsung buru-buru ke kamar mandi untuk mandi yang padahal saat itu dia masih sakit loh. Selesai mandi dengan keadaan yang gak berpakaian sama sekali, Bintang ini keluar dari kamar mandi yang mungkin nyari anduk. Karena ngelihat Bintang keluar tanpa busana sama sekali, seniornya pun itu makin kesel. Sampai salah satu seniornya yaitu langsung menggiring Bintang ini masuk ke kamar mandi. Yang mana disitulah mereka berempat ya termasuk Fatah ini yang padahal sepupunya Bintang ini ya ngeroyok Bintang ini dengan cara brutal. Yang pasti karena ini Bintang pun langsung terjatuh lemas di kamar mandi dengan keadaan luka lebar di dadanya, luka lebam di mana-mana dan banyak sundutan rokok di bagian tubuhnya. Bukan cuma itu aja tuh, hidungnya pun patah ya sampai di lehernya pun ada luka jeratan. Setelah Bintang terjatuh lemas di kamar mandi yang emang gak berdaya, keempat seniornya pun tiba-tiba panik dan langsung berusaha ngobatin Bintang ini di asramanya dengan obat-obatan seadanya. Terus di malam harinya karena keadaan Bintang yang makin lama makin parah, mereka pun di situ makin panik lagi. Nah jadi di situ ya mereka pun sempat berunding berencana mau ngebawa Bintang ini berobat ke rumah sakit. Tapi karena mereka takut jadinya ya mereka pun cuma ngebiarin Bintang dalam keadaan yang makin melemah di tempat tidurnya. Terus beberapa jam kemudian
kemudian pas subuh nih ya, salah satu santri kaget ngelihat Bintang yang udah terbujur kaku dengan keadaan yang pucat banget di tempat tidurnya. Nah jadi si santri ini yang tahu kalau Bintang ini saudaranya Fatah langsung bangunin Fatah dan ngelapor soal kondisi Bintang ini. Fatah pun langsung bangun dan ngecek. Yang mana di situ dia pun kaget yang ngelihat Bintang yang udah dalam keadaan gak bergerak lagi dengan tubuhnya yang pucat banget. Nah jadi Fatah ini pun itu langsung bangunin teman-temannya tadi. Yang mana di situ mereka pun makin panik lagi tuh dan kebingungan pastinya apa yang harus mereka lakukan. Karena di situ ya Fatah ini sebenarnya udah tahu kalau Bintang ini tuh ya udah nggak bernafas lagi, tapi masih nggak gitu yakin. Karena udah kebingungan, akhirnya ya mereka pun memberanikan diri ngebawa Bintang ke rumah sakit Arga Husada yang cuman menggunakan motor bonceng 3. Nyampe di rumah sakit setelah diperiksa ya, pihak rumah sakit pun marah dengan mereka dan menanyakan kenapa setelah meninggal baru dibawa ke rumah sakit. Karena Bintang yang emang udah bener-bener dinyatakan meninggal dunia, kepanikan mereka pun ya makin menjadi-jadi. Nah setelah kebingungan, mereka pun ngebawa tubuh Bintang ini balik ke asrama ponpesnya. Di pondok pesantrennya mereka pun sempat berusaha merahasiakan ini semua dari pihak manapun dan masih mikir jalan keluarnya itu kayak gimana. Nah karena kebingungan mereka pun sempat menginapkan tubuh Bintang ini yang udah gak bernyawa lagi selama semalam di asramanya. Yang mana tubuh Bintang itu mereka letakkan di tempat tidur yang paling pinggir yang ada di asramanya, yang udah mereka tutupin dengan sarung. Terus sepanjang malam itu Fatah inilah yang tidur di sebelah tubuhnya Bintang. Dan satu asrama ya itu gak ada yang tahu kalau mereka satu asrama sebenarnya tidur dengan tubuh Bintang yang udah gak bernyawa lagi. Besoknya karena udah gak ada pilihan lagi, mereka berempat terpaksa ngelapor ke pihak pondok pesantrennya soal Bintang yang udah meninggal dunia. Setelah itu Bintang pun langsung dimandikan dan dikafani yang dibantu oleh pihak pondok pesantrennya. Setelah itu barulah pihak pondok pesantrennya yang diwakili pengasuh ponpesnya ya, yang juga diwakilin Fatah, langsung nganter balik Bintang ini menggunakan mobil ambulan ke Banyuwangi untuk dikembalikan ke keluarganya. Di situ Fatah juga ternyata udah ngabarin bapaknya yang tinggal di Bali soal kejadian ini. Nah dengar kabar dari Fatah, bapaknya juga saat itu langsung menuju ke rumah Bintang yang ada di Banyuwangi dari Bali tuh, yang rencananya untuk mendampingi anaknya nih si Fatah ini untuk menjelaskan soal apa yang terjadi. Setelah itu Fatah dan pihak ponpesnya pun langsung berangkat menggunakan mobil ambulan untuk ngantar Bintang ini ke Banyuwangi. Sedangkan di waktu yang sama nih ya, bapaknya Fatah juga itu udah berangkat tuh menuju Banyuwangi menggunakan mobil pribadinya. Nyampe di rumah Bintang, pihak keluarganya pun kaget histeris setelah pihak pondok pesantrennya ngembaliin tubuh Bintang ini yang udah dikafanin. Dan pihak ponpesnya dan juga bapaknya Fatah ini pun ya itu langsung jelasin ke keluarga Bintang kalau Bintang ini tutup usia karena terpleset di kamar mandi. Tapi karena kakaknya Bintang ngeliat ada banyak tetesan merah di kafannya, kakak dan keluarganya pun minta untuk kafannya dibuka. Tapi mereka kompak nolak untuk kafannya dibuka karena katanya kalau Bintang itu udah dimandikan jadi udah suci, yang udah siap langsung dimakamkan, jadi jangan dibuka lagi. Tapi karena pihak keluarga yang udah merasa janggal tetap maksa buka kain kafannya, yang ternyata disitulah mereka sekeluarga kaget ngeliat tubuh Bintang yang banyak luka lebam di mana-mana. Taunya kayak gini Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Tenang, gimana Pak? Pengawasannya gimana? Pengawasannya Bapak? Gimana keluarganya nggak histeris karena di lehernya ada luka jeratan, di dadanya ada luka lebar yang masih terbuka ya, keadaan hidungnya pun itu udah patah, belum lagi banyak sundutan rokok di beberapa bagian tubuhnya. Pastinya ya pihak keluarga pun itu langsung curiga soal apa yang sebenarnya terjadi dengan Bintang, karena semuanya tahu nggak mungkin banget ya kalau Bintang ini terpleset dari kamar mandi tapi ada beberapa luka yang itu janggal banget, terutama banyak luka sundutan rokok di tubuhnya dan juga jeratan di lehernya. Masa iya sih terpleset lukanya kayak gitu? Jadinya karena ini pihak keluarga yang udah merasa janggal dengan pondok pesantrennya langsung ngelapor ke polisi soal apa yang terjadi dengan Bintang ini untuk Bintang ini tuh mendapatkan keadilan. Dan setelah itu polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan gak lama kemudian ya Fatah yang merupakan salah satu pelaku yang merupakan sepupunya Bintang ini sempat ngakuin ke pihak keluarga Bintang kalau Bintang sebelum meninggal itu sempat dipukulin tuh karena Bintang ini tuh katanya susah diatur dan susah disuruh sholat. Nah yang mana dari sinilah awal mula terungkapnya kasus ini. Dengar pengakuan Fatah ini, ibunya Bintang pun kaget, apalagi setelah tahu ya ternyata Fatah inilah salah satu pelakunya. Yang padahal ya orang tua Bintang ini tuh udah mempercayai Fatah ini untuk menjaga adik sepupunya di pondok pesantren itu, tapi justru dia yang menghabisi Bintang. Karena ini polisi pun terus berusaha mengusut kasus ini sampai polisi pun nahan dan meriksa Fatah ini untuk mendalami pengakuan-pengakuannya. Yang mana dari sinilah Fatah pun akhirnya mengakui dan menceritakan semuanya, yang emang katanya ya dia dan teman-temannya melakukan itu semua ya karena emosi dan spontan, karena katanya Bintang itu
sulit untuk diatur. Dan dia juga ngakuin tuh siapa aja ketiga temennya yang ikut menganiaya Bintang, yaitu MA yang berusia 18 tahun, santri senior di pondok pesantren itu yang berasal dari Nganjuk, dan MN yang juga santri senior yang juga udah berusia 18 tahun yang berasal dari Sidoarjo, dan yang terakhir AK asal Surabaya yang udah berusia 17 tahun. Bukan cuman itu, sekarang beberapa pihak ponpesnya juga itu langsung diperiksa. Apakah pihak ponpesnya juga terlibat apa gimana? Nah, tapi sekarang ini masih dalam proses penyelidikan. Terus setelah ini terungkap juga nih soal pondok pesantren Al-Hanifiyah ini yang ternyata nggak punya izin resmi operasional dari Kementerian Agama Jawa Timur. Yang padahal ya pesantren ini tuh udah berdiri sejak tahun 2014 lalu. Yang sekarang total ada 93 santri. Terus karena kasus ini yang sekarang viral banget, yang banyak diberitakan di mana-mana ya, yang ngebuat nama pesantrennya pun sampai banyak dicari orang-orang di Google dan juga di media sosial. Tapi sayangnya ternyata banyak media yang salah menyebutkan nama pondok pesantren tempat kejadian kasus ini. Karena ada beberapa media, bahkan media besar, yang sebut nama pondok pesantrennya itu Al-Hislahiyah, yang padahal nama ponpesnya bukan Al-Hislahiyah tapi Al-Hanifiyah. Sedangkan ponpes Al-Hislahiyah juga beralamat di kawasan yang sama. Jadi karena ini ya banyak netizen yang nganggap kejadiannya itu terjadi di ponpes Al-Hislahiyah, yang ngebuat nama ponpesnya pun jadi jelek, padahal mereka ya nggak tahu apapun karena kejadiannya bukan di situ. Karena ini pihak ponpes Al-Hislahiyah sampai mengeluarkan surat pernyataan yang sebut kalau kasus ini bukan terjadi di ponpesnya tapi terjadi di ponpes Al-Hanifiyah, yang kebetulan namanya emang hampir mirip dan lokasinya juga ada di kawasan yang sama. Terus soal kasus ini, keempat senior Bintang ini yang sekarang udah diperiksa, akhirnya mereka pun ditetapkan sebagai tersangka termasuk Fatah ini. Tapi soal kayak gimana kelanjutannya dan kayak gimana hukuman yang dijatuhkan ke pelakunya, dan yang paling penting nih ya, apakah pihak ponpesnya juga terlibat di kasus ini, itu masih dalam proses penyelidikan polisi. Jadi sekarang nih ya pas aku syuting ini pastinya belum ada informasinya. Tapi nih ya yang buat aku penasaran ini soal ponpesnya sih. Apakah ponpesnya ini terlibat apa enggak? Karena rasanya kayak nggak mungkin gitu ya kalau ponpesnya ini nggak tahu soal penganiayaan yang terjadi ke Bintang. Apalagi kan pihak ponpesnya udah memandikan dan mengkafani tubuh Bintang. Masa sih mereka nggak merasa janggal dengan luka lebam yang ada di tubuh Bintang gitu loh. Nah tapi kalau mereka tahu, kenapa pihak ponpesnya sebut kalau Bintang ini tuh meninggal dunia karena terpleset di kamar mandi? Kenapa ditutupin gitu? Itu sih yang benar-benar buat aku penasaran gitu loh. Tapi apapun itu, semoga kasus ini bisa terungkap sampai benar-benar tuntas gitu ya, demi keadilan untuk Bintang ini dan juga untuk korban-korban bullying yang lain yang mungkin aja juga terjadi di tempat yang sama. Karena kalau pelaku bullying separah ini ya bisa seleluasa itu mereka main hakim sendiri, bisa jadi itu bukan hal yang asing gak sih yang terjadi di sana. Nah tapi itu cuma ada di pertanyaan aku aja sih. Tapi apapun itu ya kita serahkan aja ke pihak berwajib yang sedang menangani kasus ini. Semoga kasus ini benar-benar tuntas secara transparansi, supaya kasus ini benar-benar bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, supaya kedepannya kasus-kasus kayak gini jangan pernah terjadi lagi nih untuk siapapun dan dimanapun. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Mungkin nanti kalau ada update-update terbaru aku bakal update di postingan kali ya. Oke lah, sampai sini. Aku Rizka Wadiono, sampai ketemu di kasus selanjutnya. Bye-bye.